keselamatan bagi manusia inilah yang telah menggelora dalam diri, mendorong dan menyatukan pandangan dua orang tokoh gereja dari negara Jerman dan Belanda, yakni Pendeta Johannes Gosner dan Pendeta Otto Hellgren, untuk merancang dan mewujudkan keselamatan Allah bagi bangsa Papua. Johannes Gosner pernah menyampaikan pergolakan batinnya untuk pengutusan para penginjil ke seluruh dunia, termasuk ke tanah Johannes Gosner dan Otto Hellgren adalah sutradara dari sejarah keselamatan bagi manusia Papua. Pemeran utamanya adalah penginjil Carl William Otto dan Johann Gottlob Geisler. Pada tanggal 25 Juni 1852, Gosner dan Hellgren melepas keberangkatan kedua penginjil dari pelabuhan Rotterdam, Belanda dengan kapal menuju Batavia sebagai daerah transit pertama sebelum ke tanah New Guinea, dan tiba di Batavia pada tanggal 7 Oktober 1852. Selama di Batavia, mereka tinggal 1 tahun 6 bulan sambil mendirikan sekolah bagi pendidikan anak pribumi dan Tionghoa, dan juga mempelajari bahasa Melayu. Tanggal 9 Mei 1854, mereka meninggalkan Batavia menuju Ternate. Tiba tanggal 30 Mei 1854, tinggal di Ternate selama 8 bulan. Dari bulan Juni 1854 sampai dengan Januari 1855, sambil mempelajari bahasa Arafuru, karena menurut dugaan mereka bahwa bahasa Arafurulah yang digunakan oleh orang-orang di tanah New Guinea, tetapi kenyataannya tidak seperti yang diduga sebelumnya. Pada tanggal 12 Januari 1855, Carl William Otto dan Johann Gottlob Geisler bertolak dari Ternate menuju Teluk Dori Manokwari, Mansinam, yang dalam peta dunia disebut sebagai wilayah hitam. Selama 3 minggu 2 hari, mereka berada dalam perjalanan menuju tanah New Guinea. Akhirnya tibalah mereka pada hari Minggu, sending tanggal 5 Februari 1855, jam 6 pagi di Pulau Pantai Mansinam, Manokwari. Sesaat menginjakan kakinya di pantai Pulau Mansinam, kedua penginjil ini menabiskan seluruh pekerjaan pekabaran Injil di tanah New Guinea dengan kata-kata tabisan. Dalam nama Tuhan, kami menginjakan kaki di tanah ini. Yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mulai dengan ibadah kita di saat ini. Untuk itu saya persilakan jemaat bangkit berdiri, dan mari kita puji Tuhan di dalam nyanyian rohani nomor 47, bait yang pertama sampai kepada bait yang ketiga. Bangsa dunia hai, bersoraklah, dan apa kata seterusnya. Bangsa dunia hai, bersoraklah, tepuk tanganmu bagi Tuhanmu, dekat nyanyianmu, puji-pujian. Tinggi ufik
Mari kita habiskan ibadah kita. Dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kami memulai ibadah ini. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menolong kita dalam ibadah pagi ini. Bapak Ibu jemaat sekalian, disilakan duduk. Bersama-sama dalam sukacita iman kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 144 bait pertama, kedua, dan ketiga. Segala benua dan langit bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai umat Tuhan di tanah Papua. Bergembiralah dan bermasmurlah dengan nyaring karena keselamatan yang daripadanya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang Yesus Kristus telah bersinar. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya yang tinggi luhur di seluruh bumi. Sejak lahirnya, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Maukah kita merusaknya? Maukah kita membuat orang punya penilaian yang tidak baik untuk kita? Saya pikir
pikir kita akan sepakat pendeta? Tidak. Ini menjadi momen. Mari kita tunjukkan kepada dunia. Pendeta pernah cerita mob ya. Satu orang ini dia mabuk, dia tidur di pintu. Ada orang mabuk tuh, dia tidur tapi dia terlalu bangun kah pendeta? Pendeta mau datang, bangun. Pendeta pakai kawan. Dia bilang, Bapak pendeta, salahkah aku tidur di rumah bapakku? Pendeta kaget kali. Udah mabuk ini bilang, tidur di rumah bapak. Langsung pendeta tanya, engkau anak Allah? Orang mabuk dia katakan apa? Engkau sendiri yang mengatakannya. Aduh, tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dan ini bagian yang berikut yang pendeta mau kita refleksi. Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus mengerjakan pekerjaan Allah yang mengutus Kristus ke dalam dunia. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang bekerja. Ini menjadi peringatan untuk saya, Bapak Pendeta, semua hamba Tuhan, termasuk Penatua Siamas Badan Pelayan Unsur, ketua-ketua KSP dan pengasuh sekolah minggu. Kita diingatkan bahwa kalau Injil telah diperintahkan 167 tahun di tanah ini, kita harus mengerjakan pekerjaan Allah yang telah mengutus Kristus datang ke dalam dunia. Mengerjakan pekerjaan Allah itu selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang bisa bekerja. Mengerjakan pekerjaan Allah itu bukan pekerjaan yang mudah, Bapak Ibu. Banyak tantangan, banyak masalah, banyak baku marah, banyak sekali yang kemudian melemahkan semua semangat kita. Lalu kadang-kadang pakai pilihan, jangan elak Bapak Ibu. Saya ambil pendeta, maksudnya di atas pandang apa? Aman. Tetapi kan seorang pendeta disampaikan pendeta itu saya ada dalam golongan. Pendeta kasihan pendeta Tuhan dan Syamas. Tahun ini adalah tahun terakhir kita bekerja di dunia. Bekerjalah selama waktu masih siang. Akan datang malam di mana Bapak Ibu tidak akan lagi pakai pakaian berbeda, tidak akan lagi pakai sekolah. Jemaat, lu pendeta kasih. Berilah dirimu dilayani oleh semua anak Tuhan. Dengan dikata, tangan. Kalau pengakuan yang Syamas memberikan kesan, berubahlah. Sebab Yesus Kristus kuasanya telah mengubah kita, telah membebaskan kita. Sehingga pekerjaan yang kita kerjakan dari kemarin, bukan lagi untuk hari ini. Yang tidak berubah. Berhenti Bapak Ibu. 5 Februari ini menjadi momen penting untuk kita merasakan kuasa Yesus Kristus yang membakar dan membebaskan kita dari dosa dan maut. Selamat merayakan hari ulang tahun Kabar Injil di tanah Papua. Tuhan kita menyertai pekerjaan dan pelayanan gereja untuk bersekutu, bersaksi dan melayani. Amin.
saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa untuk buat gereja seluruh Indonesia, khusus Papua Barat, Solo, dan juga secara khusus semoga ayat kebaran ini senantiasa semua dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Allah dan Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur atas kemurahan, cinta kasih-Mu yang boleh Engkau sinari dengan cahaya Injil. 167 tahun yang lalu, Gemar Injil itu gemar cahaya di Papua itu. Engkau menarik kami dari kegelapan, membawa kami ke dalam. Sungguh-sungguh kami wartakan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan khusus dalam kehidupan kami di gereja. Jagalah, lindungilah keakraban persaudaraan kami dalam jalankan menjalani iman beragama, khusus gereja-gereja Barat Papua ini, dan khusus lagi Pulau ini. Semoga persaudaraan kami sungguh-sungguh kami wartakan, kami nampakkan dalam kehidupan kami sehari-hari, tidak hanya sebatas dunia belaka, tetapi juga dalam kehidupan kita kami. Kami percaya, kami serahkan semuanya ke dalam kuasa. Semoga semangat kebaran Injil diwartakan oleh gereja-gereja di tanah Papua ini senantiasa bergema. Yesus, kami percaya ribuan tahun yang lalu ternyata ada kebaikan yang tersimpan bagi bangsa Papua. 5 Februari 1855 di Pulau Manasina, Manokwari, anak yatim piatu dan mereka yang sakit, kasihanilah, tolonglah sesuai anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami mohon. Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Pada saat pagi hari ini kami bersyukur kepada Engkau karena kami memperingati satu hari yang akbar khusus di tanah Papua pada umumnya, di mana pekabaran Injil telah berlangsung sejak 1855 jam 6 pagi. Saud telah dilakukan di pantai Teluk Dureli. Ini bergema dengan dua misionari dengan perjalanan yang panjang mereka lalui untuk tiba di daerah ini dengan satu tujuan, kami diselamatkan. Dari kota tua ini Tuhan, kami angkat hati kami mengucap syukur atas perbuatan tangan Tuhan yang indah dan ajaib. Kami membawa bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin dan memberkati bangsa kami. Tuhan pimpin dan memberkati pemerintahan yang ada dalam bangsa dan negara ini, dari pusat, provinsi-provinsi, sampai kepada kabupaten dan kota, dan kecamatan-kecamatan, bahkan kelurahan-kelurahan. Kami berdoa secara khusus buat Provinsi Papua Barat dalam nama Yesus. Engkau memberkati Provinsi Papua Barat. Engkau memberkati seluruh kabupaten kota. Engkau juga memberkati kecamatan-kecamatan. Kami berdoa kiranya Tuhan ada di atas negeri di mana kami ada. Buat kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Sorong, Tuhan memberkati supaya kami hidup dengan damai, kami hidup dengan penuh cinta kasih. Kami berdoa secara khusus buat kota Sorong. Beberapa waktu yang lalu terjadi pembunuhan, terjadi pertikaian. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, kuasa menghentikan semuanya. Kami juga berdoa buat TNI Polri. Kami berdoa buat semua yang sementara bekerja
Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau memberkati TNI Polri dalam mengambil kebijakan-kebijakan untuk pengamanan bangsa dan negara, bahkan di dalam kota di mana kami ada. Kami berdoa buat masyarakat supaya semua dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan Yesus buat keamanan dan kesatuan bangsa Indonesia. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Hari ini di seluruh tanah Papua mulai bersuka cita 163 tahun Papua keluar dari peradaban, Papua keluar dari tabir kegelapan. Tetap menjelang 2 tahun terakhir, negara ini dilanda oleh wabah yang sudah menelan begitu banyak korban jiwa. Di saat ini kami berdoa Tuhan, sebagai masyarakat kami sama-sama mendukung untuk memutuskan mata rantai daripada COVID-19 sehingga Papua penuh damai, Pulau Dom penuh damai, umat Tuhan penuh damai, sukacita dan luar biasa. Sehingga berdoa bagi para dokter dan para medis yang berada di garda terdepan dalam menangani COVID-19. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak umat Tuhan yang diselamatkan demi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dalam kerajaan surga saat ini pun dalam doa bersama kami berdoa untuk anak-anak muda kami, generasi penerus gereja. Kami bermohon kiranya Engkau memberkati dan mengasihi mereka. Masa depan yang gemilang Engkau anugerahkan kepada mereka. Pendidikan mereka Tuhan berkati dengan kepintaran, dengan kecakapan dan kepandaian, karena Engkau sumber ilmu pengetahuan, hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah kiranya cita-cita setinggi bintang di langit mereka capai. Karena ketika mereka berhasil, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, dan gereja Tuhan memiliki orang-orang yang cakap yang kemudian akan melanjutkan tongkat estafet pelayanan. Tapi juga bukan hanya gereja, negara dan bangsa kami memiliki putra-putri terbaik untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa saat mereka berhasil dan meraih cita-cita setinggi bintang di langit. Dan oleh karena itu ya Bapa, berkati semua orang tua supaya mereka memotivasi dan mendukung anak-anak ini untuk bisa menempuh pendidikan sampai jenjang yang paling tinggi, membiayai semua kebutuhan pendidikan mereka, dan pada akhirnya mereka boleh mempersembahkan tanda bakti mereka kepada papa dan mama juga keluarga besar dengan sukses studi yang mereka raih. Kami mohon juga penyertaan dan pertolongan Tuhan untuk pergaulan mereka di masa muda. Biarlah kiranya Engkau menjaga mereka dari segala yang jahat. Biarlah kiranya Engkau menolong dan memampukan mereka bergaul dengan hal-hal yang baik, sehingga pada akhirnya pergaulan yang baik mendatangkan kebaikan, dan jangan biarkan mereka ada dalam pergaulan buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak muda kami yang terjerumus pada narkoba, pada minuman keras dan seks bebas. Kami mohon ya Bapa, pulihkan mereka. Pakai kami semua, pelayan-pelayan Tuhan, keluarga besar, pemerintah yang ada di distrik Sorong Kepulauan, tetapi juga yang ada di kota Sorong dan yang ada di Provinsi Papua Barat dan yang ada di Indonesia, supaya kami bergandengan tangan, mengulurkan tangan untuk mereka, memberikan perhatian yang sangat serius untuk anak-anak muda yang terjerumus pada narkoba, minuman keras, dan seks bebas. Biarlah kiranya dalam kasih dan pelayanan kami, mereka dipulihkan, mereka berubah, dan kemudian mendatangkan kepujian. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk gereja Kristen Injili di tanah Papua yang hari ini merayakan ulang tahun pekabaran Injil ke-167 tahun di tanah ini.
Doa kami bersama, Tuhan memberkati GKI di tanah Papua, memberkati semua pekerjaan pelayanan dalam tugas gereja bersekutu, bersaksi dan melayani di tanah ini, dengan semua pergumulan, dengan semua tantangan, tetapi juga dengan semua peluang emas yang Tuhan berikan sebagai potensi kami membangun jemaat yang mandiri, berkualitas dan misioner. Tuhan memberkati semua kebijakan-kebijakan, semua hal yang dikerjakan, mulai dari badan pekerja sinode, badan pekerja klasis, secara khusus badan pekerja klasis DKI Raja Ampat Tengah, dan semua jemaat yang ada di wilayah pelayanan GKI di tanah Papua, termasuk semua jemaat yang ada dalam wilayah pelayanan klasis GKI Raja Ampat Tengah. Kami rindu ya Bapak, GKI memberitakan Kristus sampai Ia datang kembali pada kali kedua, dan sesuai impian Rasul Papua, di surga nanti akan banyak anak-anak Papua bersama dengan Bapa dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, berkatilah semua pekerjaan pelayanan dalam GKI di tanah Papua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah dan milikilah berkat Tuhan, dan pulanglah dengan damai sejahtera. Jadilah berkat bagi sesama. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ibadah selesai. Selamat merayakan ulang tahun pekabaran Injil ke-167 di tanah Papua.
Ibadah kita telah selesai dan telah berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Jane Anthony TH yang telah melayani kita di pagi hari ini hingga berjalan hingga selesai. Dan juga terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan dari dominasi gereja yang turut mengambil bagian di dalam ibadah perayaan HUT Pekabaran Injil di Tanah Papua yang ke-167 tahun. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Injil, memberikan keselamatan kepada kita, terang Injil itu terus tetap berkumandang. Bapak Ibu persekutuan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk pada acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama mewakili dominasi gereja yang ada di Pulau Dom kepada Bapak Pendeta Ton Cipera, disilakan. Shalom. Yang di luar gedung shalom. Angkat tangan juga shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur 167 tahun. Ya, pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji Tuhan. Ya, saya hormati Ibu Pendeta Pimpinan Jemaat GKI Bethel Dom, yang juga adalah mantan dosen saya, yang saya hormati dan saya kasihi seluruh pimpinan-pimpinan gereja, hamba-hamba Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati dan kami kasihi pemerintahan Distrik Sorong Kepulauan dan juga Kelurahan Dom Timur dan Dom Barat yang ada di tempat ini, dan juga kepada seluruh majelis jemaat, semua denominasi gereja yang hadir pada hari ini. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Bapak Ibu karena berkat anugerah dan kasih sayang yang Tuhan berikan untuk membangun satu perubahan yang baru di atas negeri ini. Kita bersyukur karena dari pulau ini kita dapat melihat tangan Tuhan akan dinyatakan di atas negeri tercinta Pulau Dom, pulau yang kita banggakan dengan mutiara, pulau mutiara yang sungguh indah. Hari ini kita bersama-sama merayakannya dalam HUT Pekabaran Injil di atas tanah Papua. Jadi Bapak Ibu, Pekabaran Injil ini sebenarnya bukan hanya bisa dirayakan oleh gereja GKI, tapi seluruh denominasi gereja dimanapun kita berada. Kita hari ini, kalaupun tidak merayakan seperti ini Bapak Ibu, saya yakin dan percaya pasti pintu-pintu gereja, semua denominasi gereja akan membuat sebuah perayaan yang luar biasa. Kita bersyukur karena Injil telah memerdekakan kita semua. Akhir kata Bapak Ibu, saudara-saudara, maju terus, lakukan perubahan, dan biarlah tangan Tuhan menolong, menyertai dan memberkati kita semua. Shalom. Tuhan memberkati kita. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Ya. Dan yang berikut, sambutan yang kedua oleh Ibu Pendeta Jane Anthony MTH selaku Ketua Majelis Jemaat GKI Bethel Dom. Disilakan. Tepuk tangan untuk panitia perayaan Hari Besar Gerejawi. Yang terakhir, Bapak Ibu, pendeta sungguh sangat berharap bahwa perayaan Hari Besar ini, perayaan Hari Pekabaran Injil ini, membuat kita berubah dan membawa perubahan. Sudah saatnya kita kemudian mendatangkan kepujian bagi nama Tuhan, ya. Dan oleh karena itu, mari semakin rajin beribadah, semakin rajin bersekutu dengan Tuhan, semakin rajin kita menopang pekerjaan pelayanan. Pada akhirnya pekerjaan kita semua akan dinilai oleh pemilik pekerja ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat bersyukur
dan jika sebentar masih ada kegiatan di sektor dan kelompok, Tuhan menolong dan Tuhan menyertai. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati. Menjadi siapa timbul datangnya yang berubah, menjadi siapa di atas kesedihan, akan ketemu yang longgar. 3, 2, 1. Yang tercinta Allah hingga dan kaya bersama Yesus. Apa lagi? Nyata kau melihara tanahku Papua. Oke. Puji dan syukur Yesus bernici. PHMJ dan Majelis Jemaat GKI Bethel Dom mengucapkan selamat merayakan Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil ke-167 di Tanah Papua. Tuhan Yesus memberkati kita. Kami mengucapkan selamat merayakan HUT PI di Tanah Papua yang ke-167. Tuhan memberkati. Ini hari puncak 5 Februari 2020. Kita mengingat Injil masuk ke Tanah Papua 5 Februari 1855. 167 tahun. Jadi harapan saya teman seluruh jemaat ada mendiami Tanah Papua itu bisa sering berkembang dengan usia gereja di tanah Papua. Dalam kita laut kita dunia disebutkan bahwa tanah Papua di tanah dunia ini adalah tanah hutan. Hingga hari ini menjadi hari kemenangan bagi kita. Kita terbebas dari kegelapan. Bagaimana ekspresi orang terbebas? Dia akan melompat, dia akan kegirangan. Disitulah kami mewujudkan bahwa kehadiran Yesus memberikan kami semangat baru. Semangat baru kami bangun Papua dengan sumber daya yang ada, dengan sumber daya manusia kita. Saya percaya apa yang kita akan baktikan untuk kemudian memastikan hidup kita akan diberkati. Demikian yang saya sampaikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kalian.